Meskipun kelihatannya tuh lambat, perusahaan di Indonesia juga udah mulai nih ngadopsi otomasi. Sejak tahun 2000 sampai 2015, hampir 30% perusahaan di Indonesia udah berinvestasi di teknologi otomasi buat ngerjain aktivitas rutin. Contohnya pabrik Astra Daihatsu Motor di Karawang yang udah mengotomasi 42% aktivitas produksi mobilnya pakai 300 unit robot. Selain itu ada juga Unilever Indonesia yang udah mengotomasi pembuatan invoice dan bisa memproses 3 juta invoice secara lebih cepat dan juga lebih akurat. Dan yang paling kita kenal, teknologi yang dipakai ojol dan taksi online udah bisa mempertemukan penumpang sama sopir tanpa perlu repot-repot ngehubungin customer service. Tanpa sadar itu tuh juga salah satu bentuk otomasi yang dijembatanin sama sebuah aplikasi. Penumpang yang 10 tahun lalu butuh 15-20 menit buat dihubungin ke supir sama operator telepon, sekarang cuma butuh waktu kurang dari 30 detik. Tanpa kita sadari, proses otomasi industri itu udah terjadi di Indonesia, dan banyak aktivitas yang sebelumnya dikerjain manusia, sekarang udah bisa diotomasi pakai teknologi. Berkat hal tersebut, dalam 15 tahun, pekerja Indonesia tuh bisa ngehemat waktu pekerjaan repetitif sebanyak 16%, atau sekitar 5,5 jam kerja per minggu. Nah, menurut laporan McKinsey tahun 2019, di tahun 2030 nanti sekitar 16%, atau 23 juta tenaga kerja Indonesia bakal tergantiin sama teknologi. Wah, kalau tenaga kerja kita digantiin sama teknologi, berarti bakal banyak pekerja yang kena PHK dong. Terus gimana nasib mereka? Bisa jadi pengangguran massal dong ya? Eits, jangan khawatir dulu. Ada banyak riset yang ngedukung kalau adopsi teknologi otomasi tuh justru lebih banyak ningkatin kesejahteraan di level makro. Laporan dari Prospera tuh nunjukin nih, kalau otomasi di Indonesia bisa naikin gaji pekerja sebesar 4-7% per tahun. Soalnya para pekerja ini tuh dialihin ke tugas yang lebih kompleks dan belum bisa digantiin sama mesin. Misalnya para petani yang sebelumnya tuh ngelakuin kerjaan manual, sekarang ya bisa digantiin mesin dan bisa ngehemat 6 jam per minggu. Jadinya para petani itu bisa fokus mikirin hal yang lebih penting, misalnya perencanaan pertanian yang lebih strategis. Contoh lainnya nih, sebagian kerjaan guru buat bikin soal dan ngoreksi tugas murid tuh udah bisa digantiin sama teknologi. Jadinya para guru bisa ngehemat waktu buat ngoreksi tugas dan ujian. Mereka tuh bisa lebih fokus gitu ya buat ngajar, dan juga bikin sesi pengajaran yang lebih menarik pakai bantuan teknologi. Contoh lainnya lagi bisa kita lihat dari kehadiran ojek online. Kehadiran mereka beberapa tahun lalu tuh mungkin ngilangin kerjaan operator CS taksi tradisional. Tapi ya secara bersamaan nih, mereka tuh juga numbuhin banyak lapangan kerja baru yang lebih relevan sama dunia digitalisasi modern. Misalnya di tahun 2019, Gojek tuh tercatat punya 4.000 staf dan ngedukung 2,5 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia, termasuk para driver dan juga UMKM yang jadi mitra. Teknologi otomasi ini mungkin bakalan bikin beberapa pekerjaan punah, tapi ya otomasi tuh juga nyiptain lapangan kerjaan baru yang lebih besar. McKinsey memproyeksiin sampai 2030 bakalan ada 27-46 juta lapangan kerjaan yang tercipta. Dan 10 juta diantaranya tuh adalah kerjaan baru yang belum ada di masa sekarang. Hah, kok bisa ya? Emangnya apa sih yang bikin kerjaan baru itu muncul? Ada beberapa katalis yang diperkirain bakalan ngebuka lapangan kerja baru di Indonesia. Yang pertama itu adalah peningkatan pendapatan bisa ngegerakin UMKM. Dari tahun 2000 sampai 2015, nilai produktivitas pekerja Indonesia tuh naik nih. Dari 35.400 jadi 57.800 rupiah per jamnya. 42% dari peningkatan ini disebabin sama teknologi otomasi. Nah, peningkatan produktivitas ini bikin pendapatan meningkat dan bisa jadi efek berantai gitu ya ke tingkat konsumsi sampai akhirnya lahir lapangan kerjaan soalnya banyak orang yang milih buat nyiptain lapangan usaha baru. Faktor yang kedua itu adalah investasi di sektor properti dan juga infrastruktur. Teknologi otomasi tuh butuh infrastruktur yang memadai buat perusahaan yang adopsinya. Mulai dari pembangunan pabrik, instalasi peralatan, sampai aktivitas perawatan dan pemeliharaan. Kalau misalnya Indonesia sanggup nyalurin 4-5% PDB-nya ke infrastruktur, diperkirain di tahun 2030 ada lebih dari 9 juta lapangan kerja yang tercipta buat teknisi, insinyur, kuli bangunan, dan kerjaan sejenis buat proyek otomasi skala besar di berbagai industri. Faktor yang ketiga itu adalah pemanfaatan teknologi. Teknologi aplikasi kemitraan kayak ride-hailing, e-commerce, marketplace, dan lain-lain itu sangat ngebantu para pengusaha kecil, freelancer, dan juga pekerja sektor informal buat nyari penghasilan. Dalam 2-3 tahun terakhir, kita bisa lihat nih revolusi teknologi Indonesia yang dulunya tuh banyak dicibir gitu karena ngilangin kerjaan masyarakat tertentu. Tapi kita bisa lihat sendiri, justru lebih banyak peluang yang tercipta buat orang-orang yang mau adaptasi.
Diperkirain sampai tahun 2030, teknologi ini bakalan ngebuka 26 juta lapangan kerja baru di Indonesia. Mau dapat komisi gampang cepat 95.000 per rujukan? Anda akan terima komisi Rp95.000 untuk tiap orang yang Anda kirim ke situs ini yang lalu membayar akses seharga Rp195.000 ke e-book dan videobook berjudul Peta Jalan Anda Menuju Uang di 2020-an karya Mark Joyner. E-book 158 halaman terilustrasi penuh dan 6 videobook berdurasi total 3 jam 40 menit. E-book dan videobook ini akan memberi siapapun kemampuan untuk melihat medan perang bisnis atau ekonomi saat ini hingga 2050. Kemampuan yang merupakan satu-satunya ciri khas pembeda seorang pemimpin. Mereka yang menyimak lalu mengambil tindakan atas ilmu ini akan bisa bertahan, bahkan sukses di era transisi kacau ini. Mereka yang tak memiliki atau mengabaikan ilmu ini bisa menemukan bisnis atau pekerjaan mereka kandas, bahkan hilang besok. Komisi Anda dibayarkan tiap hari. Cukup bagi link dan teks promo seperti ini ke kawan, kerabat, atau di semua medsos Anda. Jika contohnya tiap hari Anda mengirim 10 orang yang membayar e-book plus videobook, tiap hari Anda menerima Rp950.000 di rekening bank. Komisi sangat besar untuk kerja sangat gampang dan cepat. Mulai terima Rp95.000 per rujukan dengan mendaftarkan diri gratis ke terobosan.biz.id. Hanya untuk mendaftar ini, Anda bahkan bisa mengakses dan mengunduh gratis e-book plus videobook berjudul Ujung-Ujungnya Duit, Ilmu Gampang Tentang Uang, karya Mark Joyner. E-book 23 bab dan 2 videobook berdurasi total 75 menit.